terus tadi setelah panjenengan pergi tidak langsung ke istana, tapi sampean ke mana? Masih sekitar situ, sebelah. Mungkin kalau sekarang sebelah utara dari Karangploso. Sebelah utara Karangploso. Ya, ada seperti mungkin pemukiman tapi kecil. Malam itu langsung turun, langsung menuju ke sana. Langsung ke sana. Menanti dulu perkembangan setelah kabar jika beliau sudah meninggal. Saya masih menetap di situ sambil menyuruh anak buah untuk memantau situasi di kerajaan, bukan kerajaan, perkembangan, ya. Anggap saja istana lah. Ya, istana. Sambil menunggu informasi dari sana. Karena suasana politik di sana sudah 90% memihak kepada saya. Jadi situasi itu pun tidak menimbulkan gejolak yang besar. Hari keempat setelah kematian beliau, saya masuk ke istana. 9 brahmana berkumpul, tapi saya tidak ikut. Seperti sidang. Lebih tepatnya menyusun laporan ke sana, ke pusat, ya, Kediri, ya. Menyusun laporan ke sana. Setiap rentet kejadian dan hubungan-hubungan sampai mengarah ke kasus kematian beliau Empu Gandring. Ya, dengan sedikit bahasa-bahasa politik, akhirnya semua dikaitkan dengan garis tadi. Seperti kasus yang saling terkait, karena termasuk yang ikut andil, jadi harus ikut dieksekusi. Seperti itu. Si Kebo Ijonya termasuk Empu Gandring. Hanya untuk membersihkan nama. Gitu. Tapi itu pun, ya tadi saya bilang, bahasa-bahasa politik. Suasana berkabung itu 40 hari. Itu masih kosong. Dalam arti belum ada pengganti. Masih kosong, ya, kekosongan penguasa. Ya. Dan dari sidang itu pun para brahmana sudah menstempel nama saya sebagai kandidat pengganti. Ya. Diajukan ke pusat. Ya. Entah diterima atau tidak, para brahmana
seperti jalan sudah diatur, sekitar 4 hari dari laporan yang di sana turun pejabat ngecek dari pusat untuk memastikan kebenaran, mengorek semua keterangan dari laporan tadi. Semua ditelisik mulai dari bawah sampai ke atas. 90% mendukung. Disisir keterangan-keterangan sepak terjang, ya disusun laporan lah, terangkum 90% bersih. Ya. Atas dasar apa para Brahmana mengajukan nama panjenengan? Sementara di Tumapel masih banyak pejabat yang lain yang mungkin lebih senior dari panjenengan. Ya, senior ada. Tapi para Brahmana tahu yang senior itu kebanyakan berperilaku mirip. Oh, ya. Itu yang menjadikan acuan. Dan saya yakin juga beliau para Brahmana ini punya penglihatan yang tidak mampu dilakukan oleh orang pada umumnya. Ya. Artinya ada sesuatu yang memang berbeda dalam diri panjenengan. Benar. Ya, karena mungkin di antara para Brahmana ini juga ada yang sama-sama dari kayangan juga. Ada 3 insya Allah. Ada 3. Ya. Iya. Terus setelah semua nama panjenengan sudah direkomendasikan ke pusat, apa tanggapan dari Kediri waktu itu? Laporan masuk hari ke-9. Keputusan diambil atau diputuskan sebagai pengganti resmi, seperti yang para Brahmana sampaikan ya. Disetujui. Ya. Intinya sama pusat. Ya. Hari ke-9 itu turun. Mungkin kalau sekarang surat lah. Surat keputusannya turun. SK. Ya. Ya. Dan saya pun tidak berlama-lama. Bukan mengeksekusi, atau lebih tepatnya membersihkan pejabat-pejabat korup, penyelewengan, tidak taat aturan. Saya kumpulkan. Terutama pejabat yang memang mendukung setiap tindak tanduk dari Tunggul Ameto. Ya. Tapi kalau saya menyimpulkan dari cerita panjenengan ini, panjenengan naik tahta itu sebagai pengganti penguasa di Tumapel itu seolah-olah bersih. Ya kan? Ya. Yang tampak di luar. Ya. Jadi saya pelaku di balik semua ini, tapi tidak ada yang mengetahui. Ya. Jadi seperti sudah di-setting dari awal bahwa panjenengan naik tahta itu bukan dengan cara memaksa. Bukan. Tapi dipilih atau diangkat secara demokrasi, secara resmi. Ya. Resmi. Makanya saya itu sempat berpikir gini, ya. Ketika panjenengan
Ini saya berpikir berdasarkan sejarah yang tercatat, ya. Karena di situ kan tercatat panjenengan mengeksekusi Tunggula Metung, mengambil alih singgasana secara paksa, termasuk penghuni semua istana, termasuk beliau Bunda Ratu, ya kan. Itu kan mustahil bisa dilakukan seperti itu. Bukan cara-cara kami. Oh, artinya panjenengan men-setting semua itu halus, mulus ya, semua berjalan sesuai rencana. Ya memang karena Allah sudah mengizinkan. Ya. Nah, jadi semua bisa terlaksana sesuai dengan skenario awal. Wih, elegan sekali ya caranya. Bukan elegan. Apa? Ya harus seperti itu. Oh ya, bagian dari tugas. Ya. Sebersih mungkin. Kita ditugaskan itu bukan untuk merusak. Ya. Tapi memang ada bagian-bagian yang secara terlihat seperti kejam. Ya. Termasuk. Saya juga sadar. Termasuk panjenengan menumbalkan ke bojo. Ya. Dan beliau ya, dua tumbal ini yang harus ada waktu itu untuk memang bagian dari konsekuensi panjenengan menjalankan tugas. Ya. Terus ketika panjenengan sudah diangkat resmi jadi penguasa Tumapel, apa tanggapan dari beliau Bunda Ratu Kendedes waktu itu? Beliau hanya tersenyum. Besar parep paling. Saya juga tidak tahu, tapi pasti beliau tahu. Saya jadi malu. Ya mungkin gini ya, beliaunya itu mungkin sudah mengetahui, karena beliau sendiri kan dari Kayangan. Belum lagi ayahanda beliau kan juga seorang empu. Ya kan, atau bisa dibilang Brahmana waktu itu. Mungkin beliau juga sudah diberitahu sama ayahanda. Semua Brahmana tahu. Iya. Seluruh wilayah semua sudah tahu. Cuma gak enaknya itu kalau dicatat di sejarah, panjenengan itu seperti merebut tahta, merebut sak bojo-bojo nih, sebut istri-istrinya juga. Bukan seperti itu. Bukan ya. Saya pun juga tidak seperti memaksa beliau. Tanpa paksaan. Justru terkesan beliau menyerahkan diri malahan. Bukan menyerahkan diri. Bukan. Jangan begitu. Tidak sopan. Ya. Enggak, maksudnya bersedia. Iya ya. Saya pun juga bertanya dulu. Apakah panjenengan bersedia? Oh gitu. Ya baik-baik ya. Iya. Karena saya pun juga sudah punya kan. Tapi kan belum jadi istri kan? Ya belum, tapi kan sudah tahu semua. Oh iya, sudah tahu. Brahma. Sudah dijodohkan sama ayahandanya. Bunda Kenumang. Saya juga harus bertanya pada beliau. Oh gitu. Setuju apa enggak? Alhamdulillah. Beliau setuju. Tapi ini saya ingin tahu sedikit tentang Bunda Ratu Kendedes yang memang katanya konon itu diculik sama si Tunggula Metung itu. Apa benar itu? Oh, yang awal. Ya, saya lupa tanyakan itu. Kalau diculik mungkin terlalu berlebihan, ya dipaksa. Oh, dipaksa. Ya memang beliau sangat cantik. Dia pun juga punya kekuasaan. Sang ayahanda pun juga termasuk seperti dewan lah. Oh, salah satu dewan juga di Tumapel. Tapi dewan luar. Bukan dewan dalam yang 10 tadi, bukan. Bukan. Beliau dewan daerah mungkin. Dewan daerah.
Tapi ekonomi ini ya si Tunggul Ametung ini juga terkenal tampan ya. Jadi bukan penampilan biasa, bukan. Ya. Dia tampan dia sebenarnya. Gagah memang. Gagah, tampan. Ya jika dibanding sebenarnya ya masih bukan ya sebenarnya jauh lah dengan saya. Dan ganteng siapa? Ya pasti saya. Oh gitu. Cuma kalah posisi saja dulu. Ya memang kalau orang biasa dibandingkan dengan Kahyangan tetap akan berbeda. Ya. Dia tidak memiliki aura. Ya. Hanya memang tampan. Ya sebenarnya kalau dari masalah penampilan, gagah, tampan, Panjenengan akan tetap unggul. Karena dari Kahyangan. Dan juga memang seorang calon penguasa waktu itu yang punya derajat yang tinggi. Makanya Bunda Ratu Kendedes ya, saya bilang seperti ketiba rezeki lah ya. Ya seperti itu lah. Seperti apa ya? Gayung bersambut itu. Oh ya, gayung bersambut. Ya seperti itu tadi saya cari di sini. Ya, gayung bersambut. Panjenengan karep dee yo karep. Ya, cuma karena memang belum waktunya untuk dipertemukan. Dan begitu dipertemukan, poro-poro senengi. Tapi sebelumnya itu pernah enggak Bunda Ratu Kendedes itu melihat panjenengan? Kalau panjenengan sudah pernah lihat secara fisik? Belum. Oh, belum pernah ketemu? Belum. Oh. Tapi beliau banyak mendengar, tapi dari para brahmana. Oh. Jadi insya Allah berita yang tersampaikan itu valid lah. Tidak ada unsur-unsur fitnah atau apa. Tidak ada. Wah, ini Brahmana ini semua sudah diatur ya. Ya insya Allah seperti itu. Sampai pemilik ininya juga sudah diatur semua ya. Jadi tidak ada penolakan. Tidak. Akhirnya panjenengan artinya melenggang mulus sampai ke singgasana. Nah terus ini lanjut aja ke setelah panjenengan mengambil alih kekuasaan, terus panjenengan kan mempersunting beliau. Berarti istri pertama itu Bunda Ratu. Bunda Ratu sekaligus sebagai permaisuri. Terus panjenengan menikahi enggak Bunda Ken Umang? Ya. Janji. Oh sudah janji. Ayahanda beliau. Terus ada berapa istrinya panjenengan? Ya 2 itu sudah cukup. Oh 2 itu? Ya. Ya ada yang lain juga ada. Maksudnya? Ya seperti itulah. Maksudnya? Ya seorang ya selir lah. Oh ada selir. Ada, tapi tidak banyak. Dengan Bunda Ken Umang nggak termasuk selir juga kan? Permaisuri kan cuma 1. Itu. Ada berapa selirnya? Sedikit. Piro? Sebentar. 9. 9 selir plus permaisuri dari 10. Udah itu aja 9. Ya. Semuanya 9. Dengan beliau Bunda Ratu Kendedes. Oh 9 sama Bunda Ratu Kendedes. Terus setelah itu saya ini ingin tahu
panjenengan konon, saya tidak tahu ya, itu meninggalnya itu dibunuh. Benar apa enggak? Tidak. Oh tidak. Sebentar, saya sebelum ke sana, saya ingin tahu, Tunggul Ametung dengan Bunda Ratu Kentedes apakah sudah punya putra? Ada. Sudah ada. Tapi masih sekitar umur 2 bulan insya Allah. Berapa? 2 bulan. Bayi berarti. Ya. Anusapati. Masih umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Ya. Ada berapa putranya? Kalau dari yang lain ada 4 insya Allah. Oh, putranya Tunggul Ametung ini dengan Bunda Ratu Kentedes cuma 1. Ya. Oh, yang lain dari selir yang lain. Oh, Ada 4. ada 4. Berarti 5 termasuk ini. Ya. Semua 5. Semua 5. Ya. Tapi dalam sejarah tidak tercatat ya. Tidak. Yang tercatat cuma 1 yang dari Ya. Bunda Ratu Kentedes Ya. saja. Panjenengan menjalankan atau bertahta itu berapa tahun? Karena yang tercatat itu cuma sebentar. Ya seusia putra lah. Seusia Putra. Nusapati. Ya. Ya, lama berarti. Ya tidak lama. Hanya 14. Ya. 14-16 tahunan lah. 14-16 tahun. Ya. Iya kan cukup lama. Ya. Karena yang tercatat itu sekitar 4 tahun loh. Wah, kurang itu. Kurang. Ya. Hmm. Saya tidak tahu. Tapi sejarah sekarang yang tercatat maksudnya aneh. Aneh ya. Sinkronnya waktu tidak ada. Ah. Ceritanya dramatisir lah. Ya. Ya. Itulah yang membedakan antara sejarah dengan karangan buatan. Kalau sejarah pasti sinkron semua, kan terjadi. Ya. Tapi kalau karangan buatan pasti ada yang tidak sama. Ya. Ya karena namanya dibuat-buat. Iya. Iya kan? Belum lagi unsur politik, Ya. kepentingan, keuntungan. Ya. Itu ada banyak unsur di sana. Ya. Karena banyak pihak juga yang bermain di dalam. Ya. Artinya berarti panjenengan bertahta itu sekitar kurang lebih 16 tahun lah ya. Karena menunggu dewasa kan. Iya. Artinya sudah layak jadi penguasa. Iya. Berarti panjenengan tidak dibunuh sama si Anusapati? Tidak. Tidak. Terus wafatnya panjenengan? Ada di suatu tempat 40 hari sebelum mungkin sebelum berangkat lah. Sebelum berangkat ke tempat itu, saya sudah berpesan, terutama kepada Bunda Ratu. Nah, panjenengan mukso? Ya. Bukan dibunuh. Bukan. Oh. Itu senjata. Ya, sebentar dulu. Panjenengan dulu mukso itu usia berapa? Muda. Eh? Muda lah. Nah iya berapa? Soalnya saya cocokkan nanti dengan perjalanan sampean tadi yang dari Tulungagung. 40-an insya Allah. 40-an. 40-an. Panjenengan dari Tulungagung itu hampir 19. Anggap aja 19 ya. Ya. 19.
panjenengan di ring 3 cuma 4 bulan ya, ring 2 3 tahun berarti 22 di ring 3 tahun ya 24 terus masa itu 24 itu sudah jadi penguasa apa belum, atau masih ada tambahan proses? Langsung itu Langsung. yang dari kematian itu SK turun. Oh, enggak lama. Iya. Berarti banyak naik tahta di usia Berapa tadi? 24. Ya itu. 24. Ya 24. Nah, plus seusia anak. Ya. 16 tahun. 16. Pas 40. Ya. Ya di situ. Ya. Tidak lama. Tidak lama. Ya. Kenapa kok sebentar masih muda udah moksa? Langsung selesai tugasnya. Mek gitu dok tugas? Iya. Yang penting kan sudah semua tugas sudah apa namanya selesai. Sudah selesai. Tinggal nunggu apa? Nah, itu ketika mau moksa itu memang sudah ada perintah. Iya. Ada. Udah? Ada. Siapa yang ngasih perintah? Ya dari atas. Nah iya, siapa di atas? Ada petugasnya. Semuanya dari sana itu. Kantor itu. Kantor ya wis. Ayo. Pulang. Ya? Ya. Ada. Oh nih aku bantah sih nah. Wah untung sampean kudu aku ya. Sabar. Belum waktunya. Ya. Masih panjang nanti. Lah umur 40 si gandang-gandang ya si. Lah terus mau ngapain kalau terlalu lama? Tugas sudah selesai. Putra mahkota sudah siap. Sudah siap. Nah, waktu itu panjenengan sudah punya putra dari Bunda Ratu Gendedes yang dari panjenengan sendiri. Usia berapa ketika panjenengan namanya moksa? Dari setelah pernikahan 2 tahun. Oh 2 tahun. Ya. Langsung punya putra. Ya. Putra pertama panjenengan Mahesa Wongateleng. Ya benar ya? Ya. Itu putra pertama. Atau cuma satu? Yang tercatat katanya enggak cuma satu. 4. Oh, ya. Yang sulung Mahesa Wongateleng. Ya. Berarti selisih 2 tahunan ya dengan Anusapati. Ya. Ya. Ya hampir 3 tahun lah. Ya 2 tahun lebih. Ya. Terus gini, Tojoyo. Yang dari Bunda Ken Umang. Ya. Benar ya, Tojoyo ya? Ya, Tojoyo. Tojoyo. Dari Bunda Ken Umang berapa putra panjenengan? Sama. Berarti ada 4 putranya panjenengan yang dari Bunda Ken Umang. Ya. Oh 4 sama 4 8. Ya. Oh. Terus ini kan ceritanya yang tercatat di sejarah kan saling bunuh membunuh menggunakan keris empu gandring itu. Itu baru setelahnya. Itu benar kalau itu? Ya benar, kalau setelahnya itu benar. Yang perlu dikoreksi itu yang sayanya. Oh, panjenengan tidak. Anusapati yang Ya itu baru benar. benar dibunuh sama Tojoyo. Ya itu baru benar. Oh, Sama itu. empu gandring. Ya itu baru Alasannya benar. apa? Karena sifatnya yang ingin segera-segera daripada ini nanti lama-kelamaan akan kembali seperti zaman ayahandanya. Maka dibersihkanlah. Artinya Tojoyo melakukan pembunuhan
terhadap Anusapati atas dasar masukan ya dari para Brahmana yang membimbing ya, yang mendampingi Tojoyo, bahwa khawatir kalau Anusapati yang akan jadi penguasa terlama, maka dia lambat laun kejadian yang terjadi seperti zaman ayahnya dulu, kebijakannya itu akan terulang kembali. Oh gitu. Persifatan. Karena persifatannya mirip. Ya. Oh. Sulit. Ya. Sulit diatur. Itu yang menjadi faktor. Karena persifatannya si Anusapati mirip dengan ayahandanya. Dan pembimbingnya itu yang berbahaya. Oh, pembimbingnya Anusapati. Ya. Kenapa? Karena masih terkonek. Oh, dengan Tunggul Metu. Iya. Oh, ya. Dan memang konon Anusapati ini suka judi adu ayam. Lah kan sama. Sama ya? Iya. Brahmana pun tidak melarang. Sudah tahu itu seperti ya mungkin level pelanggaran tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat. Tapi pandangan masyarakat, jika seorang pemimpin terlalu sibuk dengan nafsunya, itu juga tidak baik. Ya. Akhirnya Tohjoyo mengambil tindakan daripada nanti ayahandanya Tohjoyo, atau maksudnya panjenengan, itu sudah capek-capek membangun sampai sebesar itu. Nah, nanti daripada dirusak lagi seperti zaman Tunggul Metu dulu, lebih baik saya bunuh, saya ambil alih. Ya, benar. Nah, dari segi perilaku Tohjoyo itu bagus berarti. Bagus. Setelah si Anusapati dibunuh sama Tohjoyo, Tohjoyo dibunuh juga sama si Wisnuwardana, anaknya Anusapati. Ya tetap sama itu pelakunya. Penghasutan. Berarti cukup lama jadi penguasa Tohjoyo. Berapa? 9 tahun insya Allah. 9 tahun. Ya. Kenapa dulu yang jadi putra mahkota bukan Wong Mateleng? Ya, semua politik. Yang menentukan putra mahkota siapa? Ya raja. Tapi raja kan punya seperti apa itu? Penasehat. Ya, penasehat. Dengan penasehat. Keputusan tetap di tangan raja. Ya memang. Kan yang sulung dulu. Karena usia. Iya, tapi kan bukan putra panjenengan. Ya iya sih. Lah ya. Ya karena tekanan. Ya yang tadi saya bicarakan. Ya. Saya tarik mundur sedikit ya. Dulu panjenengan ini yang tertulis di sini punya gelar Singaliar dari Padang Karautan. Apa benar? Seperti hadiah. Itu gelar hadiah Dari para Brahmana. Nah itu Padang Karautannya di mana? Sepertinya Padang Karautan itu ya seluruh wilayah Malang Raya ini. Oh, Singaliar Padang Karautan. Ya. Lembah ya, bisa dibilang lembah. Ya, seluruh ini. Ini liar berarti ya. Jangan gitu. Oh ya. Sama.
Mama. Waalaikumsalam.